Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabat tercinta yang hadir di dalam pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, dan bagi saudara atau sahabat dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam hari ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam roh, di dalam hati kita kalimat thayyibah bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian di malam hari ini kita mengkaji Qiyamul Lail. Qiyamul Lail selama ini kita pahami yakni solat malam, solat tahajud yang mana dilakukan di malam hari. Namun kebanyakan mayoritas kita selama ini tujuan untuk solat malam yakni berbagai macam versi tujuannya. Solat malam, solat tahajud, ada yang tujuannya supaya lancar bisnisnya, supaya dapat jodoh, supaya terwujud apa yang dicita-citakannya. Kebanyakan mayoritas kita banyak yang bertujuan tentang selain Allah. Maka dari itu solatnya bukan solat malam itu hakikatnya. Bila yang dituju bukan Allah, berarti bukan solat malam. Apa yang dikatakan Qiyamul Lail itu sesungguhnya di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Demikian bunyinya. Ayatnya bila Isra Mi'raj itu hanyalah untuk pribadi Kanjeng Nabi Muhammad saja, pasti ayatnya bicara demikian. Akan tetapi
bunyi ayat yang sesungguhnya adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kira-kira hamba Allah itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja? Jadi hamba Allah itu adalah seluruh manusia ciptaan Allah, itulah yang dikatakan hamba Allah, yakni yang diperjalankan Allah, yakni yang dipergerakkan Allah, yakni yang diciptakan Allah, itulah hamba Allah. Namun akan tetapi banyak mayoritas yang tidak mengaku-ngakui di dalam hatinya sebagai hambanya Allah. Manusia di dalam hatinya tidak mengakui bahwa dirinya adalah ciptaan Allah. Manusia banyak di dalam hatinya tidak mengakui bahwa dirinya hanyalah dihidupi oleh Allah. Meskipun mereka bilang, aku hamba Allah. Tapi realita di dalam hatinya, aku bukan hamba Allah. Apa buktinya? Buktinya kita selama ini seolah-olah kita ini jadi sendiri. Seolah-olah di dalam hati kita ini, badan kita ini tercipta sendiri. Maka kita mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik kita sendiri. Karena selama ini kita menganggap hidup dan badan ini jadi dengan sendirinya sendiri. Bukan ciptaan Allah. Hidup bukan ciptaan Allah. Badan bukan ciptaan Allah. Apa buktinya? Buktinya adalah selama ini kita berpulang di dalam segala aktivitas kita, pulangnya bukan kepada Allah. Akan tetapi kita selama ini berpulang hati kita kepada li nafsi kita sendiri, milik kita sendiri, salat kita sendiri, qiyamul lail kita sendiri, tahajud kita sendiri, kerja kita sendiri, kaya kita sendiri. Semuanya diaku-akui milik kita sendiri. Inilah bukti nyatanya bahwa kita selama ini seolah-olah jadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Itulah bukti nyata di dalam hati kita yang seolah-olah bertuhan, yang seolah-olah punya Tuhan, tapi ternyata di dalam hati kita tak punya Tuhan, alias berdiri sendiri. Itulah yang disebut ateis, yakni tak bertuhan kita selama ini di hati kita. Karena selama ini kita menganggap diri kitalah yang hidup ini. Diri kitalah yang menciptakan badan ini. Jadi seolah-olah badan ini kita utus sendiri. Badan ini kita rasuli sendiri. Badan ini kita khalifai sendiri. Seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhannya badan.
Seolah-olah kitalah yang menjadi rajanya badan. Seolah-olah semua pergerakan badan ini sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah bukti yang sangat nyata, logika di dalam hati kita bahwa kita selama ini belum ada Tuhan di hati kita selain diri kita sendiri. Lalu bagaimana mungkin kita bisa sholat? Mana mungkin kita bisa tahajud? Sementara di dalam hati kita yang kita sujudi bukan Allah. Tapi yang kita sujudi selama ini hanyalah diri kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Inilah bukti yang sangat nyata bahwa selama ini kita menyatakan diri bahwa kita sudah beragama dan bertuhan masih nol besar. Tanpa bukti. Seolah-olah terbukti aku punya Tuhan. Aku hamba Tuhan. Tapi di dalam hati kita Tuhannya gaib. Tapi di dalam hati kita Tuhannya tak ada. Yang ada, yang wujud, yang nyata, yang hidup, dan yang berkuasa di dalam dada kita selama ini kan hanyalah diri kita sendiri. Itulah bukti yang nyata bahwa selama ini kita hanya bersujud kepada diri kita sendiri alias nyembah iblis dan setan daripada menyembah kepada Allah. Kembali roji'unnya kepada hawa nafsu daripada kembali roji'un kepada Allah yang menciptakan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi siapa orang-orang yang bisa qiyamul lail? Bagi siapa orang-orang yang bisa bertahajud di malam hari? Kita lanjutkan ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi, yakni diperjalankan kapan? Abdun atau seluruh manusia diperjalankan di suatu malam. Yang mana di suatu malam itu tidak ada yang tahu kecuali ya yang memperjalankan. Maknanya manusia tidak tahu apa-apa saat diperjalankan. Mohon maaf, silakan diminum. Lailan, di suatu malam ketika manusianya belum ada. Lailan, di suatu malam ketika manusianya belum wujud. Lailan, di suatu malam ketika manusianya belum nyata. Lailan, di suatu malam ketika manusianya belum hidup. Lailan, di suatu malam ketika manusianya belum berkuasa atas diri manusianya. Itulah lailan, malam. Saat kapan itu terjadi? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna.
yakni diperjalankan di suatu malam ketika dari Masjidil Haram sampai ke dalam Masjidil Aqsa yang diberkahi. Jika kita bahas secara syariat, ya bahasanya serba syariat. Bila kita bahas secara raga, ya bahasanya semuanya serba raga. Yakni badan-badan inilah yang berjalan. Seperti yang banyak kita ketahui, cerita-cerita di masyarakat umum perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni perjalanan dari Masjidil Haram yang di Mekah sana sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina sana di suatu malam. Di suatu malam yang berkah. Kenapa dikatakan malam yang berkah? Karena Kanjeng Nabi Muhammad sudah ditunggu-tunggu lama oleh para nabi dan para rasul, serta ditunggu-tunggu lama oleh para malaikat di Masjidil Aqsa yang diberkahi. Secara syariatnya seolah-olah itu gambaran perjalanan raganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut hakikatnya adalah perjalanan setiap jiwa manusia, yakni berjalan dari Masjidil Haram. Diciptakanlah manusia dari tanah yang suci, diperjalankan di suatu malam. Di suatu malam saat kita belum ada. Manusia diciptakan dari tanah saat kita belum wujud. Manusia diciptakan dari tanah ketika kita saat itu belum tahu apa-apa, alias masih goib. Belum ada, masih Adam, tidak ngerti apa-apa. Itulah perjalanan suatu malam, yakni perjalanan yang tidak diketahui oleh manusia kecuali diketahui hanya oleh yang memperjalankannya. Diperjalankanlah setiap diri manusia dari tanah yang suci. Inilah makna dari Masjidil Haram sampai menuju tumbuh-tumbuhan, sampai menuju hasil dari tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah-buahan, padi, hingga dimakan oleh calon kedua orang tua kita, meskipun calon kedua orang tua kita saat itu masih bayi. Dimakanlah terus hasil bumi oleh calon kedua orang tua kita, sehingga bertemulah suatu saat kedua orang tua kita menjadi suami istri. Ketika itu pula terjadilah sel sperma dan sel telur. Jadi itulah semua perjalanan cikal bakal badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Itulah perjalanannya. Kemudian bertemulah kedua orang tua kita hingga dijadikanlah segumpal darah. Jadi hidup itu sejak dari tanah sampai menuju tumbuh-tumbuhan hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur sampai menjadi gumpalan darah. Itulah yang dimaksud perjalanan di suatu malam ketika kita belum ada, ketika kita masih goib. Sekarang kita
yang jadi Tuhan, seolah-olah kitalah yang memiliki hidup dan badan ini, padahal tidak ikut mencipta, padahal tidak ikut membuat, kok ngaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini buatan kita sendiri selama ini. Kenapa saya kok bilang seolah-olah hidup